ada suara. Wah, para syekh ini, weh, udzubillah. Habis istighosa sama pokoknya keringat penyakitnya keluar semua bukan? Amin. Rahmat pada datang, ampunan pada mepet, rezeki pada merapat. Ulah ya. Jadi gimana? Itu berguru kepada Kiai Haji Juweni. Ya, Haji Juweni itu guru saya mutlak. Saya di sana kurang lebih hampir 2 tahun kalau dikira-kira kalau nggak salah. Ya. Di situ ngambil sanad kitab. Kalau di Abah Haji Juweni ngambil sanad kitab, beres dari Abah Haji Juweni menempuh ke hikmah lagi di Pandeglang. Di Pandeglang itu di Akang Ocep. Beres dari situ saya ke Sukabumi kepada AA Haji Tazki ngambil sanad Alfiyah. Ngeberesin sanad Alfiyah, dari situ baru pulang ke Bandar Lampung. Belum lama di Bandar Lampung, belum nyampe 2 bulan. Pesan orang tua saya di Bandar Lampung salah satunya dititipin kepada Ustadz Maulana Muzakir. Ustadz Maulana Muzakir karena beliau termasuk guru dari ayah saya. Makanya saya dititipin kepada beliau. Ya semoga-moga kita doakan beliau panjang umurnya, sehat badannya, lancar rezekinya, barokah urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Istri mah satu aja. Ya mau istri nambah boleh. Gitu baik deh mah. Nah kalau yang pakai jubah tuh yang undung-undungnya gede itu anak kedua dari nenek. Kalau sekarang di Bandar Lampung ini paling tua adanya. Paling abah gede, mau dipanggil abah yai boleh, mau dipanggil apa juga buya nggak apa-apa, terserah. Kalau yang pakai peci putih agak miring dikit itu sama masih uwa saya, masih uwa kakak daripada ayah. Kakak. Kalau itu pakai peci merah tuh dikit tuh. Ini teman seperjuangan mengajar di Al Hidayah. Ini nih. Ya, orangnya hitam kereta api lah. Walaupun hitam banyak yang menanti. Cocok. Namanya Al Ustadz Al Mukarrombeng. Al Ustadz Samsi namanya. Semoga-moga beliau dipanjangkan umurnya. Amin. Oh itu mah siapa itu mah? Oh itu mah usah dihitung kamera. Gak lama mungkin itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan doang tuh ceraman tuh. Emang murah. Pengen ceramah tuh murah. Senang lagi. 10 tahun Selau. Aduh, ulah diberan cahaya mau namanya aturan mayan jadi silo lain ta. Ini nyambung juga sanatnya ini. Ya, nyambung. Bapaknya, anaknya ikut. Yang tadi speakernya. Tapi tetap yang paling hebat mas saya lah. Mungkin kenal. Alhamdulillah. Kita tadi sudah menyaksikan perkenalan saudara kita, perkenalan ananda kita. Oleh karena itu, dikarenakan alhamdulillah kita dipertemukannya ini di majelis ta'lim, bisa disebut juga majelis zikir, ya kan? Di sini gayung bersambut. Apa gayung bersambutnya? Ilmu itu ibarat bagian dari energi. Itu nanti ilmu itu al ilmu bila amalin kasyajari bila samar, ya kan ya, bila samarin. Jadi ilmu itu kalau nggak kita praktekin, tuh, nggak kita amalin, seperti kita nanam pohon tapi nggak ada buahnya, sia-sia.
Nah untuk itulah, untuk menyalurkan energi ilmu tadi itu, bidang hikmah nanti ada, bab hikmahnya ditentukan nanti waktunya. Bidang nahwu sorof nanti ada, mungkin kalau dia ada waktu mah. Bidang nanti seni budaya Islam ada, kebetulan kita juga sudah ada alatnya tuh, di samping itu ada alat hadroh namanya. Nah kebetulan skill beliau juga ada di hadroh itu, ya kan? Kalau kita mengenal nama pukulan itu apa namanya, berginjing dan marasuk serta darbuka dan sebagainya, ada bas dan sebagainya, hanya beda nama doang. Kalau marasuk dia sebutnya apa, rumus A gitu doang tuh, pukulan A sama pukulan marasuknya berginjingnya B, pukulan B sama, ketukannya sama, cuma beda nama. Apa maksudnya? Supaya kita tidak monoton belajarnya, belajar tajwid aja pegel, apalagi model-model kayak kakanda saya Kak Firman, wih pokoknya nanti ke viral nanti los ya, gara-gara ngaji di Masjid Sunan Kalijogo, wih jadi kita utuh bila amat mungkin ngalah-ngalahin Muammar ZA. Hei pokoknya itu ya. Satu itu, yang kedua nggak mesti juga kita belajar Quran saja atau tafsir saja, insya Allah tergantung daripada jemaah atau santrinya. Tuh. Kalau santrinya semangat pengen menimba ilmu, pengen paham tentang ilmu, pengen mudah di dalam menjalankan setiap menyelesaikan masalah, itu harus ada ilmu. Insya Allah nanti melalui majelis ini nanti kita bisa dibimbing, ya, melalui majelis ini. Dibimbing apa? Kalau pengen hadroh ada nanti pembimbing hadrohnya. Kalau pengen mengenal atau apa namanya ilmu hikmah yang sudah diwarisi para wali-wali, 9 wali dulu, ada nanti diajarin insya Allah, ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan bersama-sama lah itu ya. Itu kisi-kisi namanya, biar kalian nggak buta amat bahwa Islam itu, bahwa ilmu itu luas, bukan ilmu sholat saja, bukan ilmu wudhu saja, bukan ilmu ekonomi saja, amaliyah saja, munakahat saja, jinayat saja, tapi banyak bab-bab penunjang ilmu yang ketika kita dihadapkan dengan masalah di ilmu itu, kita ada nggak? Kalau nggak ada ilmu, payah kitanya. Waduh, ini ngadepin misalkan, ngadepin apa? Waduh, ini nggak kelihatan barang ini. Ada ilmunya dalam syariat Islam. Salah satunya adalah ilmu hikmah. Ada nanti diajarin. Nah kalau kita pengen, kita sudah tahunya, sudah bisa baca bismillah umpamanya lafadznya, baca Quran umpamanya lancar, tapi kita pengen tahu ini kok bisa harokatnya di fathah atau di kasroh atau di doma, kok bisa len kan gitu, kok bisa qotbut jadin, kok bisa matsilah kosiro umpamanya, dari mana ini rumusnya? Ada nanti. Kok ini artinya ini artinya apa ya? Ada nanti. Namanya rumusnya ilmu alat. Disebutnya ilmu alat, disebutnya. Ilmu alat itu ilmu apa? Ilmu alat itu ilmu nahu dan sorof. Ilmu nahu sorof itu adalah ilmu alat untuk menafsirkan, menerjemahkan, mengartikan, apa, memberi pengertian, memahami Al-Quran dan hadis. Ada nanti itu asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat. Nanti itu harus dipakai nasor, bisa dengan modal nahus dan sorot tadi itu ilmu alat kita bisa paham, ya. Guru memberikan pancingnya, dengan pancing itu kita bisa ngerti nanti. Itu adanya ilmu alat. Nah, terus kemudian asbabul wurud. Nah itu beda ya. Kalau asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat, ada peristiwa. Kalau sebab-sebab turunnya hadis itu asbabul wurud namanya. Itu nanti diajarin. Antara asbabul wurud dan asbabun nuzul itu ada nama di Al-Quran, ada namanya munakahat, mutasabihat tuh, yang terlihat terbaca dengan yang tidak terbaca, yang rahasia. Ada nanti diajarin. Itu perlu kesungguhan. Yang penting hadir dulu, gampang ya. Hadir, semangat, bismillah, mohon izin sama orang tua. Nah, sekarang guru udah siap, guru udah standby, tinggal kaliannya, ya kan? Kalau masalah nanti apa anunya berapa, hadir aja dulu. Waduh nanti di bayaran.
Semua itu ada ilmunya. Nanti kita belajar apa sih syarat-syarat menuntut ilmu, apa sih syarat-syarat kita datang, ya kan gitu, supaya barokah. Nah nanti ada satu pelajaran di mana di situ pelajaran perjalanan para wali, ya, perjalanan para wali sehingga orang itu jadi wali itu sejarahnya gimana, nyantrinya. Nah, ada nanti kitabnya, ada disangkain nggak ada. Kok ini ada ilmu hikmah bi? Apa nama kitab-kitabnya? Ada. Salah satu contohnya Tajul Muluk, umpamanya Khuzinatul Asrol dan sebagainya lah pokoknya kan gitu. Kalau kasih tahu sekarang mah nggak rahasia lagi ya kan, nggak lucu ge. Nah, kita mah pokoknya apa menunjukkan imri mah udah ketikatan dasar-dasar tuh Safinatun Najah dulu kan begitu dulu tuh, udah itu Nasoil Ibad baru Irsadul Ibad dulu baru Nasoil Ibad baru Ihya Ulumuddin gitu ya harapannya kan gitu. Demikian saudara-saudaraku sekalian, malam hari ini perkenalan kita, insya Allah dengan kita mentakzimi saudara kita, takzim ilmu, insya Allah Allah akan merawat. Mohon sama Allah ya, nanti Allah yang mengondisikan semuanya. Itu pesan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah faqad hadzal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsi Kalau mau belajar luah kepahitan. 15 menit dapat semua. Kamu belajar di ilmu apa? Kilat. Kilat. 15 menit selesai. Oh iya, Langsung. ini juga. Jamin telur. Masak, makan udah. Udah. Kilat. Padahal ada 19. Mana yang 19-nya? Alif ini adalah hamzah wasol. Apabila dia di depan berharkat, kalau di belakang, kalau ada di tengah-tengah dia hilang. Itulah hamzah wasol. Nah, bismi ini harus dijeerin. Kenapa? Karena dia ada ba itu adalah huruf yang menjeerkan. Allahi dia nggak bisa dibaca Allahu. Harus Allah. Kenapa? Kedudukannya jadi mudhof ilaih. Saban-saban mudhof ilaih itu wajib JR. Nggak boleh mudhof ilaih dibaca rofa. Ketiga lafaz Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman dulu. Ar-Rahman itu kenapa dia dibaca Ar-Rahmani? Karena dia jadi sifat awal. Sifat itu apa? Sifat itu harus mengikuti yang disifati. Kalau Allahnya JR, dia juga JR. Kalau Allahnya rofa, dia juga rofa. Kalau Allahnya nasab, dia juga nasab. Ini namanya harkat asliyah. Harkat asliyah itu ada 4. 1 rofa, 2 nasab, 3 JR, 4 sukun. Cuma harkat asliyah rofa kudama jalan-jalan asliyah, nasab ku patah jalan-jalan asliyah, JR ku kasro jalan-jalan asliyah. Itu harkat asal. Dia berarti rofa itu harkatnya asalnya domah. Kalau nasab harkat asalnya patah. Kalau JR harkat asalnya kasro. Kalau sukun harkat asalnya jazm, harkat asalnya sukun. Karena kenapa? Ntar ada harkat asal, ada harkat niyabah atau iwat apa? Pengganti. Tuh. Nah, ini Ar-Rahman. Ar-Rahim sama, dia jadi sifat kedua dalam lafaz Allah. Ingat, setiap sifat harus mengikuti yang disifati. Tadi itu ada di depan, ini cuma sekilas bismillah doang. Berarti bismillah itu menepati 4 lafaz. Bismillah. Al-kalamu wal labdul murakabu. Al-kalamu utawi ngaran. Waduh, penghapusnya mana ini, Kang? Di atas nih. Tadi. Karena Abi bilang siapin ini penghapus. Ais jalan Gusti. Ya udah, kita jadi apa? Deketin situ. Ini nih. Itu lafaz bismillah yang tidak. Terus pertama al-kalamu utawi ngaran kalam. Kalam itu apa? Kalam itu ucapan. Satu, kenapa Kimusonif menaruh satu elatnya? Kenapa kitab Al-Jurumiyah diawali dengan bab kalam? Karena apa? Kalam itu ada ucapan. Dengan ucapan kita akan mengerti suatu yang kita tuju, dan kita bisa mengenal siapa yang kita tuju, dan kita bisa mengenal apa yang kita tuju. Nggak percaya? Contoh, nggak mungkin orang itu kucuk-kucuk langsung kenal. Pasti adanya apa?
ucapan atau obrolan terlebih dahulu. Itulah kenapa musannif menaruh awalnya bab kalam. Yang pertama, apa sih kalam? Kalam kalau menurut engdal ilmu nahu, satu yang namanya al-kalamu itu memiliki 4 syarat. Satu, syaratnya apa? Lafad. Satu lafad. Kalamuhum lafdun mufidun musnadun. Terusin nggih. Itu lafad yang pertama. Yang habisnya Masih banyak. satu lafad. Lafad itu apa? Lafad itu kalau misalkan kita mau ngambil makna dalamnya as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Mana-mana suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sekarang saya nanya, lafad bukan? Lafad bukan? Jangan ragu-ragu, kalau bukan, iya, lafad bukan? Ya. Lafad bukan? Pak tuh jawab bareng-bareng ya. 2, 3. Ya. Bukan. Bukan. Kenapa bukannya? Karena itu tulisan bukan ucapan. Karena itu tulisan. Itu buka ini. Ya, boleh nggak apa-apa kayak gitu kalau saya ngomong Allah lafad bukan? Kenapa? Apa? Kenapa lafad? Karena diucapkan. Karena diucapkan dan ada tulisan. Karena kenapa? As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Walaupun ada lafad Allah mau segede gimana pun kalau dia tidak diucapkan itu bukan lafad. Satu, saya tanya lagi, rokok lafad bukan? Bukan. Kenapa bukannya? Masa jawabnya satu orang doang, perang asik kawan. Lafad bukan? Bukan. Lah, kah? Bukan. Lafad bukan? Bukan. Buat kenapa bukannya? Karena itu bukan sebagian huruf hijaiyah. Karena bersuara tapi bukan sebagian huruf hijaiyah. Berarti lafad itu dia satu berhuruf hijaiyah, kedua bersuara atau diucapkan. Yang pertama. Yang kedua apa? Murokab. Syaratnya murokab. Saya tanya lagi, Allah murokab enggak? Murokab belum jelasin lagi ya. Murokab itu mata rokabah min kalimata ini fa'aksara lafad yang tersusun kalimat yang tersusun dari 2 lafad atau lebih. Allah murokab enggak? Iya. Jangan ragu-ragu, geng. Ngaji ilmu ini mah atas keyakinan, jangan ragu-ragu. Allah lah murokab bukan? 2 kalimat atau lebih. Berarti bukan. Woi, pinter tuh. Bukan ya. Tersusun, intinya mah dari 2 kalimat atau lebih. Berarti Allah murokab tidak? Bukan. Bukan. Kalau koma Zaidun, Iya. Iya. ah? Iya. Tersusun dari berapa kalimat? 2 kalimat. 1 kalimat, koma 2 kalimat Zaidun. Zaidun. Berarti murokab. Iya. Murokab. Ini kita lagi ngitung kalam dulu ya. Kalam. Yang ketiga syaratnya apa? Mufid. Ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakalimi wasami'i alaiha. Lebih jelas, padat, simpelnya dimengerti. Dah. Setiap kalimat yang dimengerti mufid. Paham nggak? Setiap kalimat yang dimengerti mufid. Itu simpelnya. Kalau mau ngikutin keterangannya itu ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakalimi wasami'i alaiha. Garis miringin, mengerti. Dah. Kalau kita mengerti mufid berarti. Nah, koma Zaidun mufid bukan? Bukan. Ah? Bukan. Koma Zaidun mufid nggak? Koma Zaidun mufid nggak? Ah? Mufid. Jangan ragu-ragu, jawabnya yakin. Mufid bukan? Mufid. Mufid nggak? Mufid. Kenapa bisa dimengerti? Koma wis ngadeg Zaidun sopo Zaid. Berarti yang ngadeg siapa? Yang berdiri siapa? Zaid. Kajian. Zaid. Zaidan. Boleh Mas Zaidan. Tuh, 3. Yang keempat wado itu apa? Qasdu atau disengaja atau disengaja boleh. Saya tanya, koma Zaidun wado enggak? Wado. Hah? Iya. Wado berarti koma Zaidun termasuk kalam bukan? Kalam. Hah? Koma Zaidun termasuk kalam bukan? Kalam. Kalam. Koma Zaidun kalam. Kalau Zaidun koma? Koma Zaidun sama Zaidun koma?
Kalam bukan? Kalam bukan? Karena kenapa? Ntar terbagi menjadi 4. Ada kalam bukan kalim, ada kalim bukan kalam, ada kalam, ada kalim, ada bukan kalam, bukan kalim. Pengertiannya nanti itu ada 4. Nah ini buat kalam, apalagi udah pernah mondok mengerti kali itu geng hafiz, geng ngaji kali kitab mah ya. Nggak ngaji sama sekali. Tapi ngerti nggak lah ini yang namanya kalam? Ini kan buat pertama dong. Pertama emang gini jenuh ngajinya. Cuma kalau udah kesana nggak bakal. Apalagi udah kalimat-kalimat mah. Ini dulu paham nggak? Kalam dulu nih. Kalam itu berarti gini. Kalam itu tersusun dari 4. 1 lafaz, 2 murokab, 3 mufid, 4 wado. Ingat mufid itu yang tadi pokoknya mah suara yang mencakup sebagian huruf hija. Iya, berarti itu lafaz. Yang kedua murokab. Murokab itu apa? Tersusun. Tuh jelasnya, simpelnya gitu aja. Tersusun. Setiap yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dia namanya murokab. Yang ketiga mufid. Mufid itu apa? Dimengerti. Setiap kalimat bahasa Arab yang bisa dimengerti sampai tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Zaid, koma Zaidun, nulisnya dari sopo ke Zaid. Berarti yang berdiri siapa? Ki Zaid. Ya jangan ditimbulin pertanyaan apa yang berdiri Ki Zaid. Jangan, nggak bakal bisa habis kayak gitu mah. Yang ketiga, yang keempat wado. Wado itu apa? Aikosdu atau disengaja. Pokoknya setiap yang namanya kalam dalam ilmu nahu ya itu harus tersusun dari bahasa Arab. Nih saya tanya lagi, nih rokomu ini lapat bukan? Bukan. Murokab enggak? Murokab enggak? Murokab. Mufid enggak? Mufid. Disengaja enggak? Wado enggak? Enggak. Hah? Wado enggak? Enggak. Enggak. Iya. Ini wado. Emang wado itu apa? Disengaja dengan bahasa Arab. Disengaja Bahasa Arab. dengan bahasa Arab. Kalau misalkan kita ngambil simpel padat, setiap yang disengaja itu wado. Mau Indonesia gitu. Cuman kalau ngambil detail dari jurumnya, iya. Kalau ngambil dari mutasarjidan, dulu ngaji sarahnya mutasarjidan ya? Iya. Iya benar. Nah ini mah bukan versi simpelnya. Pokoknya yang disengaja. Cuman jangan dibingungin yang benar yang mana. Yang mana aja benar sebenarnya mah. Cuman beda metode. Nah ini, kamu bisa termasuk kalam nggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak termasuk lafaz. Karena tidak memenuhi syarat. Sedangkan syarat kalam ada 4. Nah apabila ini syaratnya terpenuhi baru bisa dibilang kalam indal ilmu nahwi. Paham? Paham nggak? Kalau nggak ada tanyain. Ini mah cuma sekilas kalau kata kita pembukaan. Tanyain kalau nggak ada. Kalau nggak ada lagi, kalau nggak paham. Arti dari 4-4 itu tadi apa? Oh, arti dari 4-4. Lafaz itu suara yang mencakup sebagai huruf hijaiyah. Murokab tersusun. Mufid. Dimengerti tuh, hebat. Wih, langsung paham dulu, saya jurumnya lama loh perasaan. Beda umur. Iya benar. Di wadah disengaja. Wadah disengaja. Nah itu aja, ini cuma perkenalan doang. Baik kalau udah pada ngaji mah enak. Kita besok mah ya ngajinya jangan diem. Kalau saya mah nggak betah, kalau saya nyebutin irtibat bet ikutin biar rame. Saya mah nggak betah diem ngajinya, nggak betah diem. Tapi kalau udah hafal tadi irtibat betnya ikutin aja nggak apa-apa. Paham ya intinya mah ya? Itu buat pembukaan doang ini mah, buat pembukaan doang. Coba jadi dan perkenalan kita sekarang kenalan. Iyalah. Dan udah itu aja. Tuh, habis juga. Udah itu aja dulu. Udah. Mana sih? Udah. Waqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun wallahu a'lam bis-shawab. Perkenalan dulu Pak Zaidan. Kalau di Alidayah mah udah nyampe mana ya? Udah nyampe Mafi Rob di Alidayah mah.